يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. Kan saja walaupun panas gitu. Iya, saya lawan terus. Panasnya tuh Panas seperti terbakar. kayak ada api di depan mata gitu ya. Ini sekarang pun ini panas. Sekarang juga masih terasa panas. Iya. Terus tadi yang kayak perut, pandangan, kepala dari tahun 2004 sampai sekarang terus menerus. Oh, datang enggak? Saya ruqyah udah lebih dari 20 kali. Terakhir ruqyah saya masuk rumah sakit karena ditampar bagian kepala, bangun ini muter semua. Ditampar oleh siapa? Yang meruqyah. Oh, sampai ditampar. Iya, karena jinnya ada di bagian kepala, saya ditampar sekencangnya tenaga laki-laki. Biasanya itu teman-teman ruqyah itu lembut-lembut. Iya, tapi seperti itu. Terus suami saya tidak mengizinkan untuk ruqyah lagi. Saya stop. Saya ke dokter juga bolak-balik. Sudah. Sebentar. Ustaz pernah menjelaskan di sini juga. Ustaz jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk lain pun, bahkan yang tak terlihat, contoh jin itu, Ustaz berusaha semaksimal mungkin dengan penuh kelembutan, mengajak diskusi, supaya ayo kamu keluar, kecuali kalau nakal baru istilahnya. Ini sampai di itu gimana Ustaz ya? Maaf saya nanya. Ya, saya nggak tahu, tapi biasanya teman-teman ruqyah lembut-lembut ya biasanya ya. Harusnya. Katanya susah banget. Hah? Katanya susah. Sampai dipukul. Deteksi perutnya sampai ditekan memakai Al-Quran. Oh. Itu baru bereaksi. Lebih dari 20 kali saya ruqyah. Sudah Dengan habis. Al-Quran digituin. Iya. Saya sudah habis jual rumah. Itu kalau bisa nanti bisa Quran itu ditata seluruh tubuhnya ya toh. Nanti di kaki cuma kasih lubang biar jinnya keluar lewat kaki sama kepala aja. Kan Quran harusnya dibaca. Kok jadi alat seperti itu saja? Makanya udah Kasihan kali bingung ya. Ini sampai jual rumah, sampai jual cincin kawin. Iya, untuk berobat ke sono kemari. Ada orang bilang ke sono, saya ke sono, ke sini saya ke sini. Yang penting tujuan saya ingin sehat. Oke, sekarang Saya kenapa ke sini? Saya kan dari dulu dari yang bengkel hati, saya sudah pernah ke sono, pernah ke kliniknya Pak Ustadz, tapi Allah belum mengizinkan ke Pak Ustadz baru sekarang ini. Saya kemarin hari Rabu saya ke sini. Hari Rabu kemarin saya bereaksi. Oke. Alhamdulillah. Saya ingat yang ibu di sana duduknya ya. Iya. Atas izin dari suami saya dianterin ke sini. Awalnya suami saya tidak pernah kalau saya ke sono nggak usah ke dokter saja. Suaminya hadir nggak? Ada. Suaminya boleh? Mana? Saya memohon sama suami Pak Ustadz. Ya. Ikhlasan dari suami. Iya. Betul. Tidak dari suami juga ya. Ya harus seperti itu. Ya. Oke. Ya kemarin saya lihat yang Bapak duduk di belakangnya. Iya. Ya sudah, kalau saya amati memang ini jin-jin dari turunan dari orang tua sebelum Ibu Triyanti ya. Iya. Ya sebelum Ibu Triyanti itu ada apa namanya ilmu-ilmu turunan maksudnya. Ilmu turunan yang Ibu nggak tahu dan karena memang Ibu secara harfiah agamanya cukup lumayan bagus ya, dia nggak betah, tapi karena sudah nyatu ya gimana lagi ya. Yang jelas saya mengajak Ibu Triyanti mulai hari ini ketemu dengan saya, kalau bisa baca Quran yang ada satu lillahi ta'ala, tidak usah ngusir-ngusir jin. Semakin ngusir jin, semakin jin itu akan melawan dengan kuat. Bukan berarti kita takut sama jin, enggak. Kita hanya mencoba tidak bersinggungan aja. Kalau bersinggungan, ya carilah orang yang benar-benar valid untuk menyelesaikan. Ya Ibu ya. Baca Quran intinya satu, harus lillahi ta'ala. Paham? Mulai hari ini baca Quran adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, ulang lagi. Udah gitu-gitu aja ya. Yang lugu-lugu mau ikhlas. Ibu Triyanti saya akan bantu. Kalau ada ilmu turunan di dalam tubuhnya Ibu Triyanti dan ilmu-ilmu macam-macam dalam tubuh Ibu Triyanti, dan yang di belakang Ibu Triyanti itu ada kerajaan jin yang memang dia nyusup, Ibu Triyanti ikhlas, ini saya bantu doakan lillahi ta'ala. Amin. Aminkan doa saya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Triyanti, ya Allah, di mana beliau sering kesurupan, ya Allah. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Triyanti banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Triyanti, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Triyanti tidak sesuai dengan syariat Islam, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika di dalam tubuh Ibu Triyanti banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu di dalam tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah. Aku mohon agar Engkau ampuni kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuh Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Triyanti, ya Allah, yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuh Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Triyanti banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya Allah, aku mohon kepadamu, jika pengobatan tersebut musyrik, ya Allah, di hadapanmu, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Triyanti, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Triyanti banyak sekali sihir, telur dan santet, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Triyanti banyak sekali amalan-amalan, yaitu membaca ayat-ayat Quran, dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ayat-ayat Quran yang dibaca bukan lillahi ta'ala, yang mengunci pada tubuhnya Ibu Triyanti, aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang mengunci pada tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Engkau keluarkan ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Triyanti ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Triyanti ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah dari ilmu-ilmu orang tua sebelum Ibu Triyanti ya Allah, keluarkanlah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Triyanti banyak amalan-amalan yang dibaca Ibu Triyanti yang niatnya bukan nilai ta'ala ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah seluruh amalan-amalan yang ada dalam tubuh Ibu Triyanti ya Allah. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuh Ibu Triyanti ya Allah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu dan jin-jin yang liar yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Triyanti, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan ya Allah. Dan semua jin yang menguasai Ibu Triyanti yang terkunci, aku mohon agar engkau buka kunciannya ya Allah. Aku mohon agar engkau buka kunciannya ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau buka kunciannya ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau buka kunciannya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh jin-jin yang ada dalam tubuh ibunya Triyanti ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik, jin-jin liar yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Triyanti ya Allah. Keluarkan mereka semua dari dalam tubuhnya Ibu Triyanti ya Allah. Keluarkanlah kerajaan jin semua dari dalam tubuhnya Ibu Triyanti ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, bukalah seluruh kuncian-kuncian dari orang lain. Bukalah kuncian-kuncian dari orang lain ya Allah, yang mengunci antara jin dan kerajaan jin ya Allah. Bukalah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Triyanti ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bukalah seluruh kuncian-kuncian, semua kuncian-kuncian aku mohon agar engkau buka di seluruh tubuhnya Mbak Triyanti ya Allah. Bukalah ya Allah, engkaulah yang maha kuasa terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, bukalah seluruh kuncian-kuncian jin yang mengunci jin yang lainnya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah dari tubuh Mbak Triyanti ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuh Triyanti ya Allah, amin. Keluarkanlah mereka dari tubuh Ibu Triyanti ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh jin-jin yang menyatu tubuhnya dengan tubuh Ibu Triyanti, yang menyatu dengan tulang
daging, otot dan darahnya Ibu Triyanti, dan juga ada motoriknya Ibu Triyanti dan menguasai otaknya Ibu Triyanti. Aku mohon lepaskan mereka, lepaskan ikatan mereka dengan Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Lepaskan ikatan mereka dengan Ibu Triyanti, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah mereka dari tubuh Ibu Triyanti, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkan mereka dari tubuh Ibu Triyanti, Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, keluarkan mereka dari tubuh Ibu Triyanti, Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah mereka, ya Allah. Jika ada masih mengunci di daging, otot, darah dan tulangnya Ibu Triyanti, lepaskan kuncian mereka. Mereka sudah menyatu sejak dulu, ya Allah. Lepaskan ikatan mereka dengan Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Lepaskan ikatan mereka dengan Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Lepaskan ikatan jin-jin tersebut dengan Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Lepaskan ikatan jin-jin tersebut dengan Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan pada Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Triyanti bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Triyanti kepadamu, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar sama muji Allah, Mbak Putri. Ustaz tadi terkunci tampaknya. Iya, Dan itu karena saya pernah membahas juga karena ruqyah yang salah, Ustaz. iya, karena pengobatan yang salah, makanya terkunci. Ini ada ilmu dari orang tua sebelumnya, ada amalan-amalan, ada macam-macam. Ya karena memang tidak tahu mau gimana lagi. Istilahnya orang buta yang nggak tahu disuruh jalan, ya begitu, nabrak-nabrak. Nah di sini kan ketahuan bahwa jin pun kalau memang dia ingin keluar juga dia bilang terima kasih. Ya, terus saya takut sama Allah, katanya. Iya, terima kasih, biarin aja. Nggak perlu kita paksa-paksa, kita hanya memberikan jalan aja keluar. Insya Allah nggak ada masalah. Kasih. Ya, dengerin ya. Kamu mau dibantu keluarin? Ya. Kamu dari mana dulunya? Iya. Udah saya keluarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Ibu Triyanti masih ada jin-jin yang terkunci, aku mohon agar engkau lepaskan seluruh kuncian jin, dan kuncian jin tersebut keluar dari tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar jin yang terkunci
keluarlah atas izin Allah, keluarlah atas izin Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Yang menarik, sang suami yang awalnya kalau terjadi apa-apa memang betul medis dulu coba nggak percaya dengan proses seperti ini, tapi akhirnya mengizinkan sampai menandakan, tapi yang tadi sampai ikut bereaksi. Ya, saya kurang tahu juga Pak Ustadz ya. Kan ini pertamanya kan asal usul dia punya penyakit kayak begini. Kita kan beli tanah kan, dan tanah itu diantara 2 kontrakan. Oh iya. Sini kontrakan, sini kontrakan. Nah, tanah saya beli gitu. Cuman kalau kita bangun itu masih ada jarak sekitar 2 meteran. Lapas kita apa namanya, tanda tangan girik sekitar jam 2 jam 3 lah, sorenya langsung ambruk. Istri? Iya, istri sampai sekarang 2010 udah mulai sembuh kan. Sampai ya ini hari ini kumat lagi begitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah insya Allah ini terlihat sudah tenang. Coba betul nanti, betul nggak? Lebih plong? Lebih lega. Agak deket mic-nya. Ya, lemes. Tangannya sudah nggak dingin lagi Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kalau tadi Bapak biasa ikut bereaksi gitu juga kah? Enggak. Atau baru tadi? Enggak, dia nggak pernah percaya hal kayak gitu. Ya makanya tadi tiba-tiba dia di samping itu terus istighfar, astagfirullahaladzim, tapi tidak bisa dikendalikan, betul Pak? Iya nggak bisa, emang nggak tahu juga saya juga Pak Ustadz. Ya. Berarti Bapak ada ilmunya. Enggak sih. Amalan. Emang dulu kan suka pas dia berobat kemana-mana kan suka dikasih batu, kasih raja apa itu kan. Semenjak tahu Pak Ustadz dulu kan panggil hati itu, saya buang semua. Ikutin sejak dulu. Iya. Alhamdulillah. Tapi baru kesempatan sekarang. Kesempatan sekarang. Iya. Udah ini hidayah beneran ya. Baru hari Tapi ini jangan Allah jengkel kalau nggak ketemu sama saya. Jengkel lagi. Ustadz. Iya. Yang rajuk saya biar nggak dimarahin saya. Emang jengkel ngefek juga Ustaz ya? Iya sih, tapi memang beliau gigih ya, itu termasuk ikhtiar. Jadi gigih, jangan cari sesuatu yang memang ya namanya orang ketika tidak tahu itu salah ya. tidak dilakukan lagi. Enggak mau lagi. Saya mau ke jalan yang benar. Saya mohon sama Allah beri aku jalan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin. Alhamdulillah saya telepon kedua mertua dan orang tua suami. Alhamdulillah mengizinkan. Semua nangis. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dan saya yakin hari ini juga yang menyaksikan orang tua dan mertua pada ikut lega ya. Amin. Nah, suaminya juga pasti ikut lega. Nanti juga ya. Iya. Ini cuma memang masih proses keluar, masih banyak di dalam, tapi proses Masih keluar. gemeter saya Pak Ustadz. Ya. Nggak apa-apa, tapi udah enakan dada, kepala mendingan. punggung, kepala sudah mulai ringan. Setidaknya sudah terbuka untuk jalannya ya. Iya, mereka mau keluar, mereka mau dialog, santai aja. Sebenarnya doa saya kepada Allah Ta'ala, nggak tahu Allah itu menurunkan apa. Bahkan banyak, mohon maaf saya bahasakan di Indonesia ini, kiai dan ustadz itu dukun. Gelarnya kiai dan ustadz, tapi sayangnya mereka menunggangi itu, dasarnya bukan. Mereka masih interaksi sama jin, mereka masih menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Nanti akan ada bahasan kita insya Allah ke depannya. Lalu ada seorang kiai atau ustadz menuntun atau mengobatin orang yang kena santet dengan cara syar'i. Cuma satu caranya, ruqyah syar'iyah namanya. Ruqyah ini membacakan bacaan syar'iyah dengan syariat, sesuai dengan syariat, maksudnya mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau orang baca sembarangan juga namanya ruqyah, tapi tidak syar'i, makanya dikatakan ruqyah syar'iyah. Ruqyah bacaan yang ikuti dengan sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Kalau tuntunannya ruqyah, dibacain ayat ruqyah, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beberapa surah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, lalu ditiupkan ke badan orang yang sedang kena sihir, maka itu syar'i, nggak ada masalah. Kan gitu, menggunakan tuntunan Nabi SAW, daun bidara yang dihancurin, ya, daun bidara ini kalau Indonesia bilang apel India, pohon apel India, diambil daunnya itu 2 lembar, kemudian dihancurin, ya kalau kita sekarang bisa di blender, dicemplungin di air, diruqyah, airnya boleh diminum, boleh dipakai mandi,
gitu kan. Ini juga bisa menggunakan minyak zaitun, minyak habas sauda yang diruqyah, itu juga bisa. Ya kalau caranya sesuai dengan syar'i, dia membacakan ayat-ayat saja sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sihir juga, banyak orang begitu, kiai atau ustaz tapi pakai mantra-mantra juga, dia juga pakai jin dengan alasan dia menggunakan jin muslim. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berteman, menikah, ngobrol sama jin, haram. Apapun alasannya, ini untuk khadam saya lah dan seterusnya, tidak perlu, kita nggak butuh khadam. Khadam itu ada dari manusia, orang yang mau kerja kita panggil, itu boleh, kita bayar gaji. Jin nggak boleh, karena jin yang sudah kerjasama sama manusia itu golongan fasik dan kafir. Pasti mereka punya konsekuensi, mereka punya permintaan kesyirikan. Tentunya udah mau keluar tapi terkunci karena Iya, yang terkunci terus karena memang dari pengobatan yang salah menurut syariat sih sebenarnya. Kalau saya mau cerita apa coba, kalau memang mereka itu benar, harusnya dari dulu, nggak lama-lama, maksudnya ya. dari dulu bisa gitu loh, ya dari dulu bisa, maksudnya ya. Makanya kalau saya ditanyain sama ada jamaah tanya, Ustadz, kenapa nggak baca ayat-ayat Quran? Ayat Quran bagi saya itu sangat suci, karena itu petunjuk bagi saya. Jadi saya tidak mau hanya untuk masalah jin, itu ayat Quran itu saya baca, itu sangat suci, terlalu suci untuk mengurusi hal-hal sepele sebenarnya. Padahal kalau mamanya kita punya Allah, mendoakan kepada Allah, saya itu miliknya Allah. Makhluk di dalam tubuhnya Ibu Triyanti ini miliknya Allah, betul ya? Ya. Saya nggak bisa berantem head to head dengan jin, itu nggak mau. Saya sendiri juga takut sebenarnya. Wong saya lihat pocong aja kabur, apalagi jin ini bejibun nih. Dan saya ya Allah, aku mohon kepadamu, tolong gitu. Hanya Engkau yang punya kekuatan, hanya Engkau yang berkuasa terhadap makhlukmu. Saya hanya minta tolong, kan gitu. Tolong ya Allah, aku mohon seperti itu. Bukan berarti Ustaz gak pernah baca Quran, justru baca Quran, tapi dengan niat kepada Allah dan bukan untuk seperti ini. Iya. Sebenarnya baca Quran itu harus niatnya lillahi ta'ala. Siapapun, dukun pun kalau mau baca Quran silakan, tapi niatnya lillahi ta'ala, bukan campuran. Habis baca Quran kemudian baca mantra untuk manggil, ayo campur-campur nanti. Nah itu makanya kalau memang seseorang, kalau memang dia, mohon maaf ya, hatinya bersih, jin itu tahu kok, bener gak sih? Malu sendiri kata Ustaz. Jin itu malu sendiri. Kalau saya cerita, jin itu malu sendiri, serius. Kalau orang itu hatinya bersih, jin itu malu sendiri, nggak ngajak berantem. Seperti Ustaz cerita, di rumah kita sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, ya. Jin akhirnya merasa risih dan malu sendiri. Ada jin yang tinggal di situ, tapi jin yang nyaman dan juga sejalan, iya. Jadi biarin aja dia tinggal di situ. Ngapain harus kita, wah ini gara-gara di rumahnya kan udah diusir, nggak bisa lagi diusir lah. Semakin diusir kan temennya banyak. Emang nggak pernah lihat dia, ya karena memang nggak bisa lihat ya, jadi ya nggak tahu saya ya. Nah disinilah yang harus kita ketahui, bahwasanya mereka makhluk Allah. Jangan sakiti mereka. Kalau mereka disakiti, Allah Maha tahu. Betul. Kalau kita nyakiti jin, mirip seperti kita nyakitin kucing. Kucing nggak ada apa-apa, kita tendangin aja tiap hari. Ini kucing di rumah ngapain sih? Gitu. Nah itu sama. Kalau jin dibilang setan, lah beda lagi. Setan itu nggak ada kelasnya kita bisa melihat. Kalau jin bersinggungan seperti ini di dunia biasa, makanya Allah menyuruh jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga siapapun orangnya, atau itu Rasul atau para Nabi yang lain, bisa menjadikan jin itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan siraman kalbu membuat kita terketuk hati untuk belajar Allah, tidak menutup kemungkinan mungkin jin pun seperti itu, saat itu enggak? Iya, sama. Ya Jin kan? itu akan tertarik ngeliat. Ya kan, gitu. Enggak usah diusir, udah biarin aja. Kali memang hatinya dia seneng. Kayak tadi Misa teriak, saya takut dengan Allah, mungkin. Iya, mungkin dia memang ngerti bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya juga salah. Tetapi karena terkunci kan nggak bisa apa-ngapain. Ketemu sama saya, oh ini mumpung ketemu nih sama buyut gue nih, gitu kali jinnya. Jadi akhirnya ya Mbah Ustadz. Ya udah.
tolong keluarin kali ya. Ya, saya tinggal doa. Doanya kan dengar. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau buka seluruh kuncian dari jin. Nah, jelas sekali. Kuncian dari jin buka dan kuncian dari jin itu engkau keluarkan dan jin berikutnya engkau keluarkan. Selesai, amin. Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak. Lega sekali ya. Saya ikut lega, ikut senang ya. Mudah-mudahan ini walaupun proses, ini belum selesai. Ini belum selesai. Jangan merasa sudah selesai. Iya, belum selesai. Terus saja nanti insya Sebagai penutup video ini saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan tidak pikun. Ya, ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.